Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi geriatrik, pokok bahasan ketiga, tentang katarak pada lansia. Silakan dipelajari, disimak, dan jika perlu, diskusikan dengan teman-temannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita segera mulai. Saudara-saudara sekalian, untuk sub pokok bahasan pertama ini, kita akan mulai dengan suatu pertanyaan. Apa itu lensa kristalin? Lensa kristalin merupakan struktur biconvex, jernih atau transparan, dan avaskuler, artinya tidak mempunyai pembuluh darah. Tebalnya sekitar 4 mm dengan diameter 9 mm. Letaknya berada di belakang kamera oculi posterior atau COP dan di depan korpus vitreum. Jarak antara pusat lensa kristalin dan kornea adalah 5,7 mm. Meskipun lensa kristalin itu jernih atau transparan dan avaskuler, tetapi bila dilihat dari depan dengan pencahayaan yang cukup, akan nampak berwarna hitam. Mengapa demikian? Karena background dalamnya gelap. Namun demikian, bila warna lensa kristalin itu tidak nampak lagi berwarna hitam, melainkan putih keabu-abuan, itu merupakan satu tanda adanya kekeruhan yang disebut katarak. Katarak pada lansia atau yang secara medis dikenal sebagai katarak senilis merupakan kondisi yang sangat umum terjadi. Secara sederhana, penyebab utamanya adalah proses penuaan alami yang mengubah struktur protein pada lensa mata. Sekarang kita memasuki faktor penyebabnya. Jadi penyebab katarak pada lansia itu pertama, karena denaturasi protein, yaitu protein dalam lensa mulai menggumpal dan merusak kejernihan lensa. Yang kedua adalah stres oksidatif, yaitu akumulasi radikal bebas selama bertahun-tahun merusak sel-sel lensa, menyebabkan lensa yang tadinya bening menjadi keruh atau berwarna kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan. Sekarang kita lanjut ke keluhan utama. Biasanya lansia akan mengeluhkan 1. Pandangan seperti tertutup kabut atau asap. Sensitivitas terhadap cahaya atau silau saat melihat lampu atau sinar matahari. Second sight atau tiba-tiba merasa penglihatan jarak dekat membaik, namun kemudian buruk lagi. Dan warna di sekitar nampak memudar. Hingga sampai saat ini, belum ada satu obat pun yang dapat menghilangkan katarak atau kekeruhan pada lensa kristalin. Salah satu cara untuk menghilangkan kekeruhan pada lensa kristalin dengan melakukan ekstraksi katarak ekstrakapsuler. Hal itu dilakukan dengan cara membuang lensa kristalin dan kapsulnya secara menyeluruh. Selanjutnya, mata yang sudah tidak memiliki lensa itu disebut sebagai apakia atau mata tanpa lensa. Hilangnya lensa kristalin dari sistem optis bola mata pada umumnya akan mengubah status refraksi mata penderita menjadi hipermetropia tinggi. Sehingga nantinya untuk melihat jauh dibutuhkan kacamata plus sekitar 10–12 dioptri. Sementara itu, pada tahun 1955,
Leahy pernah mengetengahkan suatu teori yang sangat kontroversial. Menurut Leahy, perubahan status refraksi itu diestimasi sebagai berikut. Jadi, plus 11 plus setengah kali angka status refraksi sebelum operasi. Jadi menurut Leahy, bila sebelum operasi mata status refraksinya emetropia, maka setelah operasi menjadi apakia, status refraksinya menjadi plus 11 plus setengah kali 0, sama dengan hipermetropia 11 dioptri. Bila sebelum operasi mata status refraksinya miopia 4 dioptri, maka setelah menjadi apakia, status refraksinya menjadi plus 11 plus setengah kali min 4, sama dengan hipermetropia 9 dioptri. Bila sebelum operasi mata status refraksinya hipermetropia 4 dioptri, maka setelah menjadi apakia, status refraksinya menjadi plus 11 plus setengah kali plus 4, sama dengan hipermetropia 13 dioptri. Sekarang kita memasuki operasi katarak dengan teknik ekstraksi katarak ekstrakapsulen. Apa itu? Kita lihat slide berikutnya. Pada prinsipnya, teknik ekstraksi katarak ekstrakapsuler atau orang menyingkat sebagai EKIK dilakukan dengan membuang kapsul lensa kristalin anterior, mengeluarkan nukleus dan menyisakan bagian kapsul posterior. Kemudian di depan kapsul posterior yang tersisa dimasukkan lensa sintetik yang disebut sebagai intraocular lens atau disingkat EOL. Dengan adanya EOL ini, diharapkan sinar sejajar yang memasuki bola mata dapat difokuskan tepat pada retina. Keadaan itulah yang sering disebut sebagai pseudopakia atau mata dengan lensa kristalin palsu. Intraocular lens atau EOL adalah lensa kristalin sintetik yang bahannya terbuat dari silikon, akrilik, hidrogel, dan masih banyak lagi. Jenis desainnya pun ada yang monofokal dan ada yang multifokal. Penempatan EOL, target idealnya adalah sinar sejajar yang masuk dalam bola mata akan difokuskan pada retina. Namun demikian, realitas klinis menunjukkan hal yang berbeda. Kadang masih sedikit miopia, kadang masih sedikit hipermetropia, ya. Belum lagi mungkin ada astigmat. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita memasuki subpokok bahasan berikutnya tentang koreksi visus pada mata apakia, yaitu mata yang tidak mempunyai lensa kristalin lagi. Sebelum melakukan koreksi visus, biasanya diawali dengan uji visus secara monokuler. Pada lansia dengan mata apakia ini tidak akan pernah dapat membaca huruf paling besar pada optotik. Jadi, uji visus dilakukan dengan cara hitung jari. Bisa jadi visusnya hanya setengah per 60, atau mungkin seper 60, atau mungkin lebih. Tapi yang pasti tidak akan dapat membaca huruf paling besar pada optotik. Saat koreksi visus secara monokuler, lensa pertama yang dipasang adalah plus 10.
Kemudian pasien diminta untuk membaca deret huruf yang tertera pada optotik, dimulai dari baris 1 dan seterusnya ke baris bawahnya. Misalnya pasien mampu membaca sampai baris keempat, yaitu 20/50, tambahkan lensa spiris +1 sambil ditanya, tambah terang apa kabur? Jika pasien menyatakan tambah terang, diinstruksikan agar membaca baris berikutnya. Tetapi bila pasien menyatakan tambah kabur, lensa spiris +1 diambil dari trial frame dan diganti dengan lensa -1. Sambil ditanya, tambah terang apa kabur? Bila pasien menyatakan lebih terang, maka diinstruksikan agar membaca deret huruf berikutnya. Tetapi bila penderita menyatakan bahwa penambahan lensa spiris minus itu penglihatannya menjadi kabur, maka lensa spiris -1 itu diambil dari trial frame dan diganti dengan pinhole. Bila dengan pinhole penderita menyatakan penglihatannya menjadi lebih jelas, itu tandanya ada astigmat. Bila penderita menyatakan dengan pinhole penglihatannya menjadi kabur, maka spiris plus itu menjadi hasil koreksi visus terbaik, meskipun visus akhirnya tidak dapat mencapai 20/20. Sekarang kita memasuki koreksi visus untuk penglihatan dekatnya. Saat uji baca dekat, lensa koreksi untuk penglihatan jauhnya dipasang. Di sini diumpamakan ODS +10. Kemudian pasien diminta untuk memegang kartu baca atau reading card. Kemudian pertama kali masukkan lensa tambahan atau lensa adesi +3. Kemudian pasien diminta untuk membaca deret huruf pada reading card. Sampai ceger berapa, itu ada kode J-nya ya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Misalnya sampai ceger 5. Kemudian ditawarkan mana lebih jelas dengan Edison 275. Artinya lensa yang 3 diambil diganti dengan 275. Atau tawarkan mana lebih jelas dengan Edison 2,5. Ukuran kacamata untuk penglihatan dekatnya merupakan akumulasi antara ukuran kacamata untuk penglihatan jauh dengan adesi terbaik-baiknya. Pada umumnya, lansia dengan mata apagia ini menggunakan kacamata lentikuler. Satu untuk penglihatan jauh dan satu lagi untuk penglihatan dekat. Jika muncul suatu pertanyaan, mengapa tidak dianjurkan untuk memakai lensa kontak? Maka jawaban yang mungkin muncul adalah 1. Pada lansia, pada umumnya kualitas dan kuantitas terfilmnya sudah menurun. Kedua, tremor adalah salah satu hambatan dalam pemakaian dan pelepasan lensa kontak secara mandiri. Jadi tidak bijaksana jika lansia ini dianjurkan untuk memakai lensa kontak. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita memasuki subpokok bahasan berikutnya mengenai koreksi visus pada mata sedupaki, yaitu matanya sudah pakai IOL ya. Sebelum melakukan koreksi visus, pertama-tama perlu dilakukan uji bikromatik. Uji bikromatik dilakukan secara monokuler. Jika mata kanannya yang diuji, mata kirinya harus ditutup. Bila mata kirinya yang akan diuji, mata kanannya yang ditutup. Pada saat uji bikromatik, ini kemungkinan penderita akan menyatakan objek dengan warna dasar merah dan hijau sama terang. Atau mungkin dia akan menyatakan objek dengan warna dasar merah lebih terang. Atau mungkin dia akan mengatakan objek dengan warna dasar hijau lebih terang. Jadi kalau
dia lebih terang hijau, ya koreksinya pakai plus. Kalau terang merah, koreksinya pakai lensa minus. Kalau sama terang, ya mungkin dia status refraksinya emmetrop. Jika hasil uji bikromatik penderita menyatakan objek dengan warna dasar merah dan hijau sama jelas, dan hasil uji visus penderita dapat membaca optotip sampai baris ke-8, maka penglihatan jauhnya tidak perlu dikoreksi. Bila lansia memakai IOL multifokal dan status refraksinya emetropia, maka untuk melihat jauh maupun melihat dekat tidak perlu menggunakan kacamata. Bisa jadi hasil bedah katarak dengan IOL monofokal masih menyisakan sedikit miopia. Dengan tanda-tanda, hasil uji bikromatik penderita menyatakan objek dengan warna dasar merah lebih jelas. Dan hasil uji visus, penderita tidak dapat membaca optotip sampai baris ke-8. Jika memang terjadi demikian, tambahkan lensa minus pada trial frame sampai visusnya lebih baik dari sebelumnya. Misalnya visus sebelumnya adalah 20/30 atau baris ke-6, maka tambahkan lensa spiris minus setengah dan seterusnya. Bisa jadi hasil bedah katarak dengan IOL monofokal masih menyisakan sedikit hipermetropia. Dengan tanda-tanda hasil uji bikromatik penderita menyatakan objek dengan warna dasar hijau lebih jelas, dan hasil uji visus penderita tidak dapat membaca optotip sampai baris ke-8. Tambahkan lensa spiris plus pada trial frame sampai visusnya lebih baik dari sebelumnya. Misalnya visus sebelumnya adalah 20/30 baris ke-6, maka tambahkan lensa spiris plus tengah dan seterusnya. Setelah mata kanan dan kiri berhasil dikoreksi visus jauhnya, selanjutnya perlu pula dikoreksi visus dekatnya. Saat koreksi visus dekat atau uji baca ini, lensa koreksi yang penglihatan jauhnya perlu dipasang pada trial frame kanan dan kiri. Bisa jadi koreksi untuk penglihatan jauhnya adalah ODS spiris plus tengah atau mungkin ODS spiris minus tengah. Kemudian pasien diminta untuk memegang reading card dan pemeriksa akan memasukkan lensa tambahan atau lensa adesi ke dalam trial frame kanan dan kiri secara bersamaan. Dan pasien diminta untuk membaca reading card sampai baris berapa ya. Untuk lensa adesi diberikan beberapa opsi. Tanyakan lebih jelas dan lebih nyaman dengan adhesion plus 3 atau adhesi plus 275 atau mungkin adhesi 2,5. Bila lansia memakai IOL monofokal dan status refraksinya emmetrop, maka untuk melihat dekat masih memerlukan kacamata baca. Bila lansia memakai IOL monofokal dan status refraksinya miopia atau hipermetropia, maka alternatif lain untuk menggunakan kacamata bifokal atau progresesi. Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap bersemangat dan jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa mengisi presensi di Seato. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.